يا واسع الكرم أيسه الصبو أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصد وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأم بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أعطنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم وحسن على فتح الرزق وسهل لنا أبواب فضلك واستر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka halaman 6 Babu Hikayat Wudu halaman 6 ya, atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat Wudu wa idza arada yatawadda wasala kafaihi salatan wa qala bismillahi
إذا قضى وضوءه وكذا ومن كان أكله بنوم أو غيره إذا قضى وضوءه إلى نوم قائم وميت وكذا تستقيل وضوء المرأة إذا لبسها أربع سنين من غير محارمها وينتقد وضوء الرجل إذا لمسته امرأة سبع سنين من غير محارمه ومن انتقض وضوءه حرم عليه غسل سابق وحمله وغدا يروح على الجنوب والحيض والنساء ولبسه للمسجد وقراءة الشيء من القرآن قبل تلاوته ويرمو وذو الحائض والنساء وصومه. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi kaifatil wudu'i. Bab membahas tentang tata cara wudu. Kemarin kan mandi udah kelar, mananya dia udah kencing, ya udah sekali mandi, ya adab-adabnya sudah dibahas. Nah sekarang tentu ya orang kalau masuk kamar mandi selesai buang hajat, apa air besar, buang air besar, atau dia kencing, keluar dari kamar mandi usahakan wudu. Nah ini kita kebanyakan kita kalau mau wudu kalau ada mau sholat doang gitu. Artinya enggak usah kok kita keluar kamar mandi usah dulu dah gitu aja. Sekalipun enggak ngapain, sekalipun enggak melakukan pekerjaan yang bukan wudu, enggak pengen baca Quran, enggak pengen baca Quran, enggak pengen sholat, pokok kencing atau buang air besar ya keluarnya usah dulu. Nah ini pengarang urutkan, maksudnya setelah seorang masuk kamar mandi dengan adab-adabnya, kemudian diusahakan dia berwudu. Memang dalam hadis katakan, man ahdasa walam yatawadda faqad jafani. Siapa orang yang ada hadas, ya artinya dia punya anak kecil ke anak besar, atau dia walam ya kalau sendiri disebut masih kecil. Man ahdasa walam yatawadda faqad jafani. Siapa orang yang punya hadas, ya dianggap dia udah kentut, udah kencing, ya dia enggak wudu, maka orang tersebut telah menjauhkan dirinya daripada aku, kata Allah Ta'ala. Nah, maknanya apa? Maknanya usahain kita selalu continue dalam keadaan punya wudu, sekalipun kita enggak pengen melakukan pekerjaan yang butuhkan wudu. Kenapa? Orang yang selalu punya wudu, ya rezekinya akan datang terus, kemudian dalam lindungan Allah Ta'ala. Jadi pikir itulah, ya dia dilindungi sama Allah Ta'ala, ya dalam apa rezekinya gampang keluar karena selama keadaan bersuci, dirinya bersuci. Ya, ada perbedaan orang yang doyan wudu sama nggak wudu. Ada orang wudunya kalau mau sholat doang, jangan kita mau ke kantor, mau dagang, ada keperluan mau keluar rumah boleh punya wudu. Orang kalau udah punya wudu, dia anggap naik kereta atau naik bis, dia akan hati-hati kalau berdempet dengan cewek. Ya, karena kita ya agak dulu yang bayar tol pakai duit nggak pakai tol ya, dikembali nggak kita apa ada. Ya takut apa? Betul batal ya jadi hati. Anggap dia naik kereta punya wudu, mau dempet-dempetan enggak? Takut batal wudunya. Angkat. Tapi yang nggak punya wudu berani nggak? Aku pasrahkan diri. Ya. Tapi kalau yang punya wudu apa? Dia akan apa? Menghindari ya. Ya. Saya kok gua cuma punya wudu, kalau punya wudu ya. Nah ini sekarang habis seorang dari kamar mandi tentu dia pernah dulu bagaimana cara wudunya. Ini yang disebutkan pengarang campuran antara yang wajib sama yang sunnah. Campuran antara yang wajib sama sunnah ya. Ya kita udah tahu mana yang wajib. Ya, yang wajib tentu ada 6. Wudu yang wajib ada 6. 4 diambil dari ayat Quran, 2 diambil dari hadis. Jadi gabung. Nah, itulah ya kehebatan para ulama yang merumuskan atau memberi ajar kepada kita untuk wudu ada 6. Jadi gabung antara apa tuh? Quran sama hadis. Qurannya 4 basuh muka, basuh tangan, ya, kepala dan kaki 4. 6 dari mana? 6 dari hadis. Pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian tertib. Ya, setelah wudu dengan selesai, Rasulullah katakan apa? Hada wudu'i wa wudu'u man qabli. Oh, kama qala Rasulullah selesai wudu, Rasul mengatakan inilah wuduku dan wudu nabi-nabi sebelum aku. Dia tertib, jadi nggak ngacak,
kadang dari muka ke kaki kan ya. Nah, kita nggak ngomongin nanti orang yang berendam lain masalah ya. Nah, jadi rukun wudu ada 6, bukan 2. Nggak dibilang 2, ada. Ya, dia tahu mana ya? Di YouTube mana tuh? Ya. Rukun wudu. Apa mana rukun? Rukun sesuatu mesti dikerjakan. Nggak bisa. Kalau ditinggalin nggak sah wudunya. Kemudian rukun tersebut mana rukun? Anggap dari apa tuh? Muka, tangan, Kaki. kepala, kaki. Ini nggak bisa rukun wudu berpindah dari rukun pertama ke rukun kedua kecuali yang pertama sah dulu. Maknanya orang sahkan dulu niatnya, baru bisa udah niatnya udah sah, baru bisa membasuh kepala. Kepala basuh muka udah benar, ya kemudian baru masuk tangan. Jadi ada urutan. Jadi maknanya orang kalau wudunya yang pertama nggak sah, melangkah kedua, yang kedua nggak sah karena tertib wajib berurutan ya. Nah, nanti sini pengarang akan membahas antara yang wajib sama yang sunnah. Kita sudah bisa bedain. Pokok selain daripada yang 6 tersebut, ya hukumnya sunnah ya. Baida arada ayat tawaddu'a ghassala kafai salasan. Jika seorang pengen wudu, dia basuh dua tangannya, kafai kaf telapak tangan, dia cuci tangannya 3 kali. Air moncor kita sudah 3 kali ya. Nah, ini sunnah. Dia air keluar ya. Nah, ya, ini sudah ada niatnya apa? Niat ingin melaksanakan sunnah wudu. Nah, itu sunnah wudu, saya ingin mengerjakan sunnah wudu. Belum wudunya, belum sunnah wudu. Karena apa? Kan cuci tangan sunnah kan? Nah, sunnah cuci tangannya. Jadi faida arada ayatullah wassala kafai salasan. Jika seorang pengen wudu, pertama kali ada dia membasuh 2 tangannya, membasuh 2 telapak tangannya, dicuci tangan sebanyak 3 kali. 3 kali. Ya kali ya. Waqala, dan dia ucapkan ya bismillah alhamdulillah ja'alal ma'a tahuran. Nah, ini dia ucapkan, boleh dilafadzkan dengan syarat kalau wudunya tidak di kamar mandi. Sempat wudu khusus, anggap di kamar mandi itu enggak wudu, habis kencing keluar ada keran khusus yang enggak nyampe ke mandi, boleh diucapkan bismillah alhamdulillah ja'alal ma'a tahuran. Kalau kamar mandinya emang terpisah dari tempat duduk. Nah, biasanya menurut ente gimana? Nyampur gak? Nyampur. Kalau nyampur di qalbihi, dia ucapkan supaya di hatinya. Ya, kalau seandainya terpisah kecil kamar mandi, kemudian dia keluar dari keran yang biasa, ya, ucapkan boleh. Bismillah, ya sunnah juga ucapkan. Ya, jadi basmalah sunnah. Ya, bismillah alhamdulillah ja'al ma'a tahuran. Apa sih artinya? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air tersebut tahur. Apa tahur? Suci, mensucikan. Tahur, suci, mensucikan. Mana suci? Ya, ada yang suci doang, tidak mensucikan, ada. Air teh suci, boleh minum enggak? Boleh. Tapi tak tahur, tidak mensucikan. Air teh nggak bisa pakai wudu. Nah, jadi segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci, mensucikan. Nah, kenapa kita bilang alhamdulillah? Karena orang mau wudu ada air nikmat, gak? Nikmat. Kita wudu ada nikmat, ya. Kadang ada orang yang nikmat dia pun mau wudu airnya nggak ada. Artinya ya nggak ada di mana? Ada kekeringan, ada kayak air ada, mesin air rusak, ada nggak? Ada. Nah, ya ini udah dicabut nikmatnya. Nah, maka sini kalau kita wudu, tadi kita ucapkan bismillah alhamdulillah ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang suci, mensucikan. Wa yanwi biqalbi at-taharata li shalah. Nah, ini melangkah yang ke wajib. Nah, yang pertama sunnah, membasuh tangan sunnah, pertama kali cuci tangan sunnah, kemudian ucap bismillah sunnah, ya, kemudian apa? Yang kemudian kembali yang ke wajib. Wa yanwi biqalbi at-taharata. Ya. Nah, situ dia niat di hatinya atau hari salat. Orang mau wudu niatnya nawaitul wudu boleh. Aku niat wudu atau aku niat bersuci untuk sholat bisa. Atau aku niat mengangkat hadas boleh. Pilih salah satu. Nanti biasanya kalau wudu niatnya apa? Aku niat wudu ya boleh. Aku niat toharah di sholat. Aku niat bersuci sholat silakan. Atau niat nawaitul hadas. Aku niat mengangkat hadas silakan boleh. Ya.
Wa yu'iduha ila ghusl wajhi. Dia ulangi lagi. Artinya dia niat lagi kalau mau pakai sunnah ya. Niatnya ketika membasuh muka. Indah ghusl awal wajhi kalau kita ketika membasuh pertama kali dari bagian muka. Nah, di mana bagian muka pertama? Ya, muka mana bagian muka? Dari tempat tumbuh rambut sampai apa sih? Dagu. Bulunya. Dagu ya ini. Membantah tali lihain bagian dagu bagian bawah. Nah, ini bagian muka. Kenapa di bagian muka? Karena paling ngomong berhadapan muka. Nah, tapi sini ada sunahnya ketika basuh muka. Bagaimana sunahnya? Al-buda'ah bidnal a'la, dia mulai dari atas. Kalau atas kan ke bawah tuh turun. Nah, ini betul. Sini ada bagian yang di muka ada bulu apa? Ada alis. Nah, bulu mata, kena lagi, apalagi kumis. Nah, nanti kecuali ini wajib doain sama batin, kena masuk. Kecuali bagian berewokan, jenggot, kalau tipis masih masuk dalamnya. Tapi kalau dalam apa tebal luarnya saya cukup. Karena bagaimana bedakan tebal sama tipis? Kalau tipis berhadapan sama orang yang kelihatan kulitnya. Tapi kalau kita ngomong sama dia yang berhadapan kulitnya nggak kelihatan sampai tebalnya, ini yang tebal begitu dohirnya aja, luarnya aja diusap aja boleh. Ya mesti sampai mana? Dalam. Sampai dalam sampai kulitnya ya. Nah ini jangan lupa. Ada tahu dulu apa tuh ya, congkel bagian belek apa belek pupil bagian mata yang dekat sini sama mata sini nih. Jadi kalau dulu udah di atas, nah ini pinggir-pinggiran itu suka ada belek di sini dalam yang sini apa? Air mata. Iya bukan ini bikin menghambat ya. Ini ya ini apa namanya lupa nih. Yang jengglongan ya. Mana itu kalau yang nggak kelihatan kumisnya ada celong nggak? Nah, ini kena yang juga. Ya, pokok jangan nggak ada. Kenapa? Kalau muka nggak sah, nggak boleh ke tangan. Sahkan muka dulu, benar semuanya, ya, dari ujung rambut sampai dagu bagian bawah, kemudian lebarnya dari kuping ke kuping. Ini kok kita punya kuping. Nah, kesininya tuh. Paham? Ya. Yakin ya? Emang 3 kali sunnah, tapi kalau 1 kali merata silakan kalau boleh. Tapi biasa kita kurang yakin kalau 1 kali basuhan tuh merata. Nah, jadi 3 kali sunnah ya, dengan syarat yang pertama udah sah. Ya. Anggap sekarang dia yang pertama basuhan pertama nggak merata, wajib basuhan kedua. Kan yang kedua yang meratakan, anggap basuhan kedua nggak merata, wajib basuhan ketiga. Ini ya anggap pertama dia meratain semuanya, boleh. Nah ini bedakan antara gosel sama masak. Gosel apa? Airnya mengalir. Airnya itu kalau kita airnya apa tuh? Bukan mengalir berotot, artinya apa tuh? Bisa kita apa tuh? Netes. Iya bukan kita jalan bisa. Nggak sah kalau pakai serbet dibasahin. Ya, pakai kanebo. apa di pusat kelapa ya? Iya. Nah, sah. Kenapa? Kalau ini nggak di jalan air. Bukan kalau kita ada yang apa tuh? Netes jalan. Kamu mesti berontok enggak? Nanti kita gini kan ada yang malih namanya gosel. Kalau masa sekedar dong apa? Pas kepala. Kepala nggak boleh berontok, nggak pakai itu sawah. Gini aja. Saya paham ya? Terus ya? Wa yastahdiruha ila rudu. Niatnya di istidhari, dia hadir sampai ke rudu. Dia orang kalau dia niat wudu, nawaitu wudu lillahi ta'ala. Aku niat dulu karena Allah Ta'ala. Aku niat bersuci daripada hadas. Aku niat bersuci untuk sholat. Nah ini hadirkan niat yang kita niatin, hadirkan sampai selesai wudu. Bagaimana menghadirkannya? Ya kita tuh ingat-ingat nih kita lagi wudu nih, niatnya kita hadirkan. Maka dalam hal ini yang membuat orang nggak istighfar kalau lagi wudu ngomong makruh lagi wudu. Ya udah wudu masing-masing, jangan habis wudu ngomong. Ini orang kalau lagi wudu ngomong, anggap dia niat, dia ngomong nggak ada istighfar, nggak dihadirin niatnya di hati. Karena apa? Dia nggak fokus sama wudunya, ya karena mau ngomong.
Ada nggak wudu ngomong? Banyak ya. Summa ya'khudhu gharbatan saniyatan kadzalika. Summa gharbatan salisatan kadzalik. Kemudian bagaimana? Di sini ada ambilan lagi, anggap dia udah basuh ke muka, ambil basuhan yang kedua, anggap basuh pertama. Yang wajib saat basuh pertama merata, cukup kalau buat wajib. Kalau buat wajib ya, cukup wajib. Anggap satu kali basuhan merata, cukup. Tapi ini ada sunahnya. Ambil air yang ke gorbat tuh taupan. Apa sih namanya? Apa nih? Kan air rojok tuh. Tampung, serok. Taupan aja ya, taupan air gini. Nah, ini dan gorbat. Nah, ya. Anggap yang pertama udah sah, yang kedua jadi sun. Nah, kemudian yang ketiga jadi sun. Maka dikatakan summa ya'khudhu gharbatan saniyatan kadzalika, summa gharbatan salisatan. Kemudian dia ambil basuhan yang kedua, basuh yang ketiga, karena ngajar sunnah. Tapi ingat tadi kalau basuh pertama enggak merata, basuh kedua menjadi wajib. Basuh kedua enggak merata, basuh ketiga menjadi wajib. Nah, ini dapat pahala sunnah kalau basuh pertama udah sah, kemudian basuh kedua jadi sunnah, basuh ketiga sunnah. Karena 3 kali basuh hukum sunnah ya. Summa yaghsilu wajhahu salasa marrat. Nah, bagaimana cara basuh muka? Basuh muka dikatakan itu 3 kali. Basuh pertama rata, kemudian basuh yang kedua, kemudian basuh yang ketiga. Ya, nah, ini kali cukup, tapi ini kan seperti yang bilang, ini rukun dua campuran antara yang wajib sama sunnah. Ya. Summa yaghsilu yadal yumna ilal mirfaqaini salasa marrat. Kemudian yang berikutnya kudu adanya membasuh tangannya. Yang tangannya kanan. Ya. Ini campuran. Yang basuh tangan hukumnya wajib rukun wudu. Basuh masalah yang kanan sunnah. Jadi ya, membasuh tangan di Quran nggak dibilangin kata-kata kanan. Ya, Ba'idakum ila sholati fasuwajihakum wa'idakum. Kalau kalian mau sholat, basuhlah muka kalian, kemudian wa'idakum, tangan kalian. Nggak di Quran nggak sebut kanan, kiri nggak ada. Nah, tapi membasuh tangan mendahulukan yang kanan sunnah. Jadi boleh nggak orang wudu kiri duluan? Boleh. Itu jangan dijain. Kidal. Iya, kan kiri. Kidal itu singkatan, kiri yang diandalkan. Kalau kanan kadal. Kanan yang diandalkan. Tapi kenapa kok kadal disebutin? Di sini campuran. Yang wajib maksudnya campur, yang rukunnya membasuh tangan. Dia pakai yang kanan, sunnah. Sama kan? Anggota tubuh yang 2 bagian, tangan sama kaki. Ini nggak wajib kanan duluan. Nggak wajib kaki kanan duluan, nggak wajib kiri duluan. Boleh kiri, tapi jangan pindahin, tadi rame. Yang nggak tahu, wah, lu ajaran baru loh. Ajaran baru nih. Gue dari dulu kakak kanan duluan. Lu nggak ngaji lo, lu ngaji tidur lo. Tapi jangan dijahit. Yang kaki kiri sangat, tapi nggak dapat pahala sunnah. Itu mau dapat pahala, dapat pahala. Pahala yang dapat baru tuh ilmunya di jalan kiri, nggak dapat pahala ya. Paham ya? Nah, sekarang mana batas tangan? Tangan dalam bab wudu sama bab pencurian berbeda. Ya, dalam tadi baksilu aydiyakum, ya, basuh ke tangan. Mana tangan dalam bab wudu? Tangan dalam bab wudu, bab wudu sama bab pencurian ada perbedaan. Kalau bab pencurian, tangan dari ujung kuku, ujung jari sampai pergelangan. Bab pencurian. Karena Allah bilang di Quran apa? Asyariku itu waktu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, ya pencuri perempuan, cukup syarat, cukup nisab untuk dipotong tangan, maka potong tangannya. Mana batas tangan? Dari ujung jari sampai sini. Ada batas sini, ada batas sini. Paham ya? Nah, tapi bab wudu apa mana tangan? Tangan dari ujung jari sampai sikut. Beda gak? Beda. Kalau bab wudu tangan sama pencurian sama, orang wudu di sini doang. Pernah lihat orang wudu cuci tangan? Iya. Anda pernah lihat? Ada. Lagi wudu, dia tangan dong. Lah, kok dipakai baju? Nggak mau dilip, karena baju sempit. Baju sempit, buka aja bisa nggak? Buka. Dia nggak dilipat bajunya. Wudu cuci tangan, di muka. Dia nggak tahu. Berarti orang lagi wudu
salah arti. Salah arti gimana? Arti yang tangannya dimasuk, tangannya waktu pencurian. Pencurian sampai sini. Iya. Mana? Itu kok sampai tangan? Karena tangan dalam Quran maksud tangan dari ujung jari sampai Pergelangan. itu bab pencurian, bab pemotongan tangan. Kalau bab wudu sampai Siku. mirfak, sikut ya? Sikut. Sikut apa sikus? Siku. Hah? Sikut gini, Ustaz. Ya, siku. Oh, sikut atau sikut? Siku. Sikut Ya? Sikut. Ustaz. Itu kalau nggak nyiku apa nggak nyiku? Nggak bengkok. Siku. Siku. Jadi menyebutnya sikut atau siku? Siku. Sikut ya. Oh siku ya. Yang nyebut sikut apa? Gitu ya. Paham ya? Sumaya kilo ya ada 5. Kemudian dia membasuh tangan yang kanan. Ingat gusul lagi. Tiga dulu airnya mengalir ya, nggak boleh pakai lap yang kanan ya. Sampai mana? Sampai mirfak. Mana mirfak? Sikut ya. Sikut. Ya, udah paham ya? Ya, posisi ini sampai ya. Kita ngomongin yang wajib. Kalau yang sunnah sampai sa'id sampai atas. Sampai apa tuh? Ini lengan ya? Lengan ya. Sampai situ aja cukup. Wajib. Itu melebihin sama ini. Makanya berwudu baju itu bukan deh, pakai kaos doang. Baju gantung ya, yang bisa sebenarnya. Kalau yang gini kan susah, berarti sempit, susah nggak? Susah deh. Bisa, angkat segini doang itu bisa. Sikut. Apa sikut tulang yang ngomong, yang berjendol sikut. Ya, kalau begini ini kelihatan begini. Kan itu udah lurus, udah lewatin sini kira-kira aja. Ya, nah makanya sini kita jangan pelit, jangan pas-pasan. Angkat tulang sikut sini pas-pasan. Naikin dikit apa? Lebihin. Nah, ya, paham ya? Sama roti 3 kali sunnah. Basuh tangan wajib. Mendahulukan yang tangan, yang kanan sunnah. 3 kali sunnah. Nah, jadi anggap sekali. Ya, sekali. Sah. Yang penting merata. Nah, ada 2 cara dalam basuh tangan. Ada yang di luar, anggap air kotor. Nah, jadi keran nih. Nah, tahu nggak? Ada yang dari Atas. sikut duluan. Itu biasanya mana? Atas. Dari sini. Itu dari sikut ke bawah apa dari ujungnya? Dari ujung jari. Macam-macam orang-orang. Iya. Bebas. Ya. Nah, ini masalah-masalah tersebut ya. Nanti ada sunnah dalam apa dalam? Dalam lama wudu ini muka. Pakai tangan tuh ditekan-tekan sampai dalam. Ya, anggap satu orang nggak mau dalam. Ya, dia wudu nggak pakai tangan. Bagaimana caranya? Shower atau apa tuh air? Apa tuh dia? Siram. Shower kayak atau keran? Siram. Dia gini doang. Ini yang wajib kebasuh mah. Yang namanya muka kebasuh mah sah. Tangan wajib sunnah dalam namanya dalam apa tuh? Tekan. Apa itu? Pakai Diusap. jalanin tangan apa? Diusap. Baca ke dalam. Nah ini sunnah. Apa satu orang keran dibuka, digini doang. Sah? Ya? Apa enggak? Tangan digini apa tuh? Sah? Kaki digini juga sah? Sah? Atau kadang kita nggak mau gitu lah. Kolam, jadi celengin. Sah. Ya? Kan dulu. Kiri. Atau dua bareng sangka. Sah? Ya, maka ada orang anggap dia udah gitu sah kakinya, tangannya enggak kakinya tangannya nggak usah lagi. Bebas kan? Paham ya? Nah, dalam. Tapi enakan dalam kan? Kamu sahabat ya. Nah ini ada lagi di semua anggota wudhu tersebut yang namanya muka, tangan, kepala dan kaki tidak ada yang menghalangi masuknya air. Apa? Lakban, masuk perban, perban nama apa? Tensoplas. Ya apalagi kira-kira? Lem. Ya ada yang benar cair kayak ada apa tuh? Anggap ada mentega. Mentega segini ini berubah air. Nah, jadi hilang dulu menteganya. Hilang dulu. Makanya kalau itu mau wudhu, lihat ya, ada nggak penghalang? Yang menghalangi masuk air di muka kita, di anggota nggak ada. Ya, sekarang ini contohnya.
Anggap satu orang udah kelar wudhu, begitu dia kelar wudhu ternyata tangannya sini ada apa? Lakban. Dia udah kelar wudhu, mana yang diulangi? Tangan. Tangan apa lagi? Tangan dan dukur sesudahnya. Habis tangan apa? Kepala, kaki. Nah, sekarang dia selesai wudhu, udah kelar wudhu. Pas dia lihat kotoran atau apa? Di kakinya ada apa tuh? Tesoplas. Mana yang diulangi? Kaki doang. Itu kan terakhir. Kecil rukun pertama, ya apa dibuka, ada apa nih? Ya ada penghalang. Ya udah semuanya diulangi muka, diulangi apa gitu. Pokoknya yang ulangi muka yang nggak kena basuh aja. Nah, okay. Tangan ulangi. Karena tertib Pak. Tertib wajib tertib ya. Nah, terusin kita. Ada gincu. Jadi basuh tangan 3 kali ya. Suma ya kalau yusra kemudian basuh yang kiri sama seperti yang pertama, sama seperti yang kanan. Yang kiri, yang kanan udah kelar 3 kali ya. Kemudian yang kiri demikian. Dia mau balik apa? Diri dulu apa ya? Suma yang sahu, kemudian dia basuh kepala. Nah ini kepala ya. Kita ngomongin mazhab Imam Syafi'i aja. Mazhab imam lain masuk kepala ada yang Imam Malik seluruh kepalanya. Mana kepala? Yang dari tengkoknya ke depan kepala. Jadi bulu yang nempel di bagian sini pada kepala ini Imam Malik baju semuanya. Ada yang sebagian ya Imam Syafi'i kasih keringanan yang membasuh pada ros ada syar bulu yang ada di kepala. Bulu kepala tapi masih kategori kepala. Ya anggap kan perempuan rambutnya panjang. Rambutnya panjang, rambutnya panjang kan enggak? Ada. Enggak bisa basuh apa tuh? Tangan, rambutnya panjang ini. Ini bukan kepala lagi. Udah enggak pada kepala lagi apa tuh? Udah lewat, rambutnya panjang 2 meter. Iya. Enggak, udah sini aja ya. Imam Syafi'i kita ngomong yang wajib dulu, nggak ngomong sunnah. Ambil air, udah. Maka dikatakan masak. Ada yang mengatakan enggak, jangan masak. Bahasa Belanda ada gosok, basah semua. Alhamdulillah Imam Syafi'i ya masak. Jadi ambil air dikit di rambut yang kepala. Jadi itu model belakang. Jadi yang penting rambut yang ada di batasan kepala. Paham? Ya, sekarang ya kepalanya botak. Rambut ada orang kayak rambut di samping doang. Ada. Atasnya polos, jidatnya bukan jidatnya lebar. Jidatnya masih gini. Iya. Dia emang apa tuh? Jenong. Bukan jenong, emang rontok. Berapa? Emang profesor mah botak? Iya. Rata-rata otak. Banyak mikir. Yang mikir nggak otak-otak. Ya, anggap sini kan jadi. Ya, anggap jidatnya doang ya, bagian sini. Pokok anggap dulu masih ada rambut. Dia nggak kena rambutnya tapi di jidat di kepala yang dulunya ada rambut karena dia pakai apa tuh? Baik mikir apa? Dia rontok banget, dia bagian sini aja. Padahal nggak ada rambutnya, sah. Paham ya? Terus ya kita summa udinahi. Nah, ini dikata tadi yamsah. Di mata Syafi'i yamsah, mengusap, bukan masak. Jadi airnya nggak ngalir nggak apa-apa. Ambil air, tempelin jadi. Pokoknya yang mana rambutnya ada di atas kepala. Ya. Summa udinahi, campur sunnah. Kemudian membasuh 2 kuping. Kuping ya bagian belakang kita tahu diputar ya ini terus dimasukin gitu ya anggap dia mau gini jadi nah yang penting kuping kanan kayak cukup deh ya tapi kalau mau yang apa yang tata caranya kan ambil air ya baju di belakang ya maka orang yang wudhu bersih benar ya anggap 1 hari wudhu 5 kali ini seperti satu orang atau seorang mandi 1 hari 5 kali ya. Orang mandi 1 kali aja udah bagus. Bagaimana kalau mandi 1 hari 5 kali? 5 kali. Jadi harus diberatkan Pak. Berarti ada sungai di depan rumah kalian. Kalian mandi 1 hari 3 kali. Masih ada kotoran enggak? Enggak. Maka orang yang selalu wudhu, anggap dia wudhu mau sholat doang deh 1 hari sholat 5 kali. Dia wudhu cuma 5 kali bersih. Bagaimana yang wudhunya 10 kali? Wudhu berapa kali? Nah,
kita kencing berapa kali satu hari? Ada nggak 20? Ada. Ya biasanya tuh banyak wudhunya. Cuma tiap dia kencing dia wudhu banyak, pahala keluar, pahala lagi, ya. Karena kalau wudhu itu bersih, tangannya bersih, kaki bersih, mulut bersih. Islam, masya Allah ya. Terus ya, supaya sejauh juga, kemudian dia basuh kaki kanan, kaki kanan, basuh terserah. Ya, modal tidak ada apa-apa, dalam tadi ada bantuan tangan, kaki anggap kaki ini bantuan tangan, ya. Nah, kalau misalnya dia mau pakai sunnahnya lagi, gimana tuh? Ya, ini duduk. Nah, kalau duduk ini apa di sela-sela. Nah, ini repot kalau wudhunya jongkok kan, diri. Nah, ini bisa begitu kalau ada nggak tempat duduk yang ada tempat duduknya tuh? Ada. Nah, itu bisa kita duduk, kita bisa sudah. Men kalau yang diri begini kita begini jongkok, apa tuh? Balik. Ya apa? Kita bukan maksudnya yang kayak biasa nih, kita pakai yang selasa juga. Bisa tapi Goyang. nggak enak aja enak. Kalau dia duduk enak nggak? Nah, duduk enak ya. Nah, ini tadi supaya dia jalan kemudian dia basuh kaki yang kanan. Basuh kaki hukumnya wajib rukun. Yumna mendahului yang kanan sunnah. Maknanya boleh aja orang kiri duluan boleh aja bareng dua-duanya. Itu malas nih. Kayak tadi, itu wudhu normal, muka normal, tangannya dibalik dua-duanya. Mau cepet, instan. Karena yang kaki masuk dua-duanya, boleh nggak? Boleh. Karena bagaimana orang yang nggak tertib, anggap dia nyelam. Orang nyelam, kaki duluan nggak? Anggap kaki duluan dia, muka belakangan dia nyelam. Waktu dia nyelam tersebut kan nggak tertib. Pertama kan masuk yang dibasuh apa? Kaki. Kemudian muka belakangan, yang semisi muka duluan dari belakangan, itu sah. Nah, waktu dia berendam, dia niat. Ada masa untuk tertib bisa sah. Makanya kalau dia berenang, kalian mandi dia. Kalian wudhu, bisa. Ente berenang, mandi junub sah, mandi janabah bisa gak? Bisa. Mandi janabah, wudhu sah gak? Sah. Tapi ada nggak begitu? Nggak ada. Ada nggak berenang kemudian wudhu? Nggak ada. Nah, anggap dia kencing, ya akan kencing apa kan ada banyak. Kalau berenang ada berapa ribu pula tuh. Banyak. Kan yang 2 boleh cukup, apalagi yang banyak ya. Nah, cukup dikencing apa? Kan kalau air banyak kena kencing nggak ada perubahan. Ada perubahan. Paham nggak? Nah, itu tahu dari mana orang lagi berenang kencing? Terbang. Kalau dia bengong di pojokan. Nah, iya. Gak bisa orang berenang kalau goyang apa? Di pojokan belum boleh. Apalagi habis makan tuh dapat tuh semur tahu. Wah, hari hitam. Terus ya. Ila fawqul ka'bai ka'abi salah samarat ya. Basuh kaki yang kanan sampai melewati mata kaki. Nah, mata kaki tulangnya nongol ya. Anggap kaki nih, ada tulangnya di mata kaki. Mata kaki ada 2. Mata kaki ada 2 tuh. Kiri kanan. Mata kaki dalam atau luar? Iya, dalam luar. Mata kaki juga nih. Iya. Kiri kanan mah 2 dong. Jadi 4 semuanya, orang punya mata kaki 4. Kaki ini mata kaki berapa? Kaki. Anggap kaki nih. Ini mata kaki yang sedalam. Satu kebanyakan orang nyebut yang luar dong ya? Iya. Ini kok di sini nggak sebut-sebut ya? Ngumpet ini. Paham nggak? Kenapa tuh? Enggak maksudnya. Ini kena mata kaki. Ini mata kaki juga yang dalam. Yang mana mata kaki juga? Di Gloriklin Ka'ban. Setiap kaki ada 2 mata kakinya. Jadi kaki kita 2, mata kaki 4. Nah, jadi lewatin mata kaki. Nah, ya. Agak nih, akan lewat. Mata kaki yang udah pas, ada cukup. Tapi lewatin. Apa lebihin ya. Terus ya. Salah samaro 3 kali. Suma rijal yusra, kemudian yang kiri demikian. Suma rijal yusra mislah, kemudian yang kiri basuh demikian juga. Kanan kelar, kemudian kiri ya. Suma yakulu, nah ini sunnah. Sunnah lagi, habis selesai wudu apa doanya? Kita udah tahu semua ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Nah, kita udah tahu tapi kita enggak ngamalin. Nah, bagaimana? Ini udah mulai dari kamar mandi, ngadep kiblat. Angkat tangannya, angkat tangannya apa? Yoro bayat intai, apa itu? Kita gak kelihatan. Ya, jadi mana kiblat, kita berdoa mana kiblat, kita angkat tangan. Ya, doanya itu udah tahu. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gampang doanya tapi kita nggak ngejain. Ya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni min ibadika sholihin. Banyak enggak? Itu enggak apa? Tulis taruh di kamar di tembok. Selesai itu wudhu kita baca. Mana ada kiblat kita baca. Lama-lama enggak sering baca apa enggak? Apa? Kalau itu mau tambahan boleh. Kita baca inna anzalnahu 3 kali. Selesai wudhu baca ini, baca inna anzalnahu juga, baca ayat kursi. Kalau itu mau jangan. Kita jangan gitu deh, jangan dikit enggak baca. Apalagi ayat kursi, apalagi inna anzalnahu dibaca. Udah ini kan dibaca-baca. Mau enggak? Ya, udah kita yang pendek aja ya. Nah, ya, sini aja. Wallahu a'lam. Insyaallah.